Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di BLK Project Temanggung. Kali ini bersama saya Husnul Karohmah. Oke, aku ingatkan lagi buat teman-teman yang belum subscribe, untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi menarik dari kami. Oke, senang sekali hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Dia adalah seorang tour guide kondang Temanggung yang mungkin buat teman-teman gak asing lagi, yaitu Mas Hardi. Please welcome Mas Hardi. Halo Mas. Halo. Apa kabar? Sangat baik. Alhamdulillah. Oke, Mas Hardi boleh perkenalkan diri dan sapa teman-teman di rumah. Halo, saya Hardi, saya pemandu petualangan di Temanggung khususnya, tetapi juga worldwide. Oke, keren sekali. Biasa ini ya disebut tour guide ya Mas? Bisa. Kalau tour guide sendiri itu sebenarnya apa sih Mas? Tour guide itu ya pemandu yang mengarahkan sebuah perjalanan untuk mendapatkan pengalaman otentik. Oh, keren sekali. Awal mula terjun di dunia tour guide itu seperti apa Mas? Serius apa bercanda ini? Ya, serius. Kalau yang serius itu karena memang jiwa saya petualang. Oh iya. Jadi berpetualang itu sudah menjadi kehidupan. Kalau bercandanya karena saya butuh uang. Oke. Udah berapa lama nih jadi tour guide? Semenjak fix itu 2013. Oh, udah lama ya? Lumayan. Lumayan. Kelihatan tua kan? Kalau jadi tour guide sendiri itu ada pendidikan khususnya nggak sih? Ada. Jadi kalau di yang umum itu ada namanya HPI, APN. Kalau yang internasional itu ada ITMI. Kalau yang petualangan itu ada FMI, APGI, AILI, segala macam. Itu. Jadi ada kelas-kelasnya, ada level-levelnya yang memang banyak orang belum paham tentang itu. Oke, berarti untuk jadi tour guide sendiri itu ada sertifikasinya gitu? Ada. Oh, oke. Sertifikasi sama juga jam terbang itu minimal sekian gitu, jadi ada fixnya. Baik. Jadi kalau belum dapat sertifikasi belum bisa jadi tour guide? Belum. Cuman banyak orang yang awalnya mengikuti seniornya dulu. Saya juga gitu. Saya mengikuti senior saya dulu, baru mulai dianggap sebagai real one. Jadi harus ada pembuktian dulu. Oh, baik. Kalau Mas Hadi sendiri itu kerjanya sendiri apa tim? Kalau menggait turis? Awal saya sendiri. Terus saya membentuk namanya Path on Track. Apa itu? Path on Track itu adalah sebuah tim, sebuah gerombolan yang kita itu suka mendaki, suka berpetualang, suka ekstrim sport. Akhirnya kita membentuk kayak travel agent atau apa ya namanya. Ya sebuah tim yang akhirnya itu lengkap. Ada rescuernya, ada leadernya, sweeper, tour guide, tour management, semuanya. Jadi banyak orang yang tidak tahu bahwa oh ini Hardi, pemandu. Tapi I'm not alone. Oh, ada tim di belakang? Ya, there is a path on track behind me. Jadi kayak gitu. Oke. Untuk di Temanggung sendiri ada nggak komunitas tour guide gitu? Kalau komunitas ada, di semua daerah ada. Di Temanggung ada namanya HPI. Ada itu kawan-kawan yang dari apa itu namanya Bolo Wisata itu. Cuman ya kalau di petualangan kita beda dunia. Gitu. Oke, kalau saya lihat-lihat nih dari Instagramnya Mas Hardi ya, tempat-tempat
yang dikunjungi itu tempat-tempat yang nggak biasa, nggak lazim orang-orang tuh wisata ke situ. Bisa dibilang hidden gem gitu Mas. Itu gimana ceritanya itu? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan tentang autentikasi. Sesuatu yang betul-betul otentik dan itu menjadi frame saya. Ketika orang mau booking Path on Track dengan guide-nya Hardy, otomatis petualangan itu yang ke tempat-tempat yang nggak ada orang tahu, out of the map, unknown, nowhere else. Jadi hanya ada di situ yang orang itu bakalan melihat ini loh aslinya Jawa. Bukan hanya tentang, mohon maaf, bangunan-bangunan yang worthless, yang endingnya menjadi mass tourism, yang akhirnya nyampah kemana-mana. Nah, dan kita di Path on Track kita ingin menjadi seorang manusia yang memanusiakan manusia, bukan untuk menjadi sampah kekeosan finansial. Contoh dari tempat-tempat itu di mana aja nih? Yang mana? Yang tempat yang biasa dikunjungi itu. Oh, saya punya banyak. Air terjun, fix. Ada beberapa air terjun yang nggak mungkin saya sebutkan. Namanya juga hidden. Iya. jangan harapkan saya menyebutkan, karena itu hidden. Air terjun. Air terjun, beberapa hutan yang memang kita sengaja melestarikan tempat itu dengan cara untuk tidak mengeksploitasinya menjadi sebuah tempat wisata. Makanya kita batasi juga jumlah pengunjungnya. Oh, iya. Jadi banyak orang yang bilang, Mas kamu sama bule terus. Iya, karena hanya mereka yang bisa kita kontrol. Iya, iya. Coba bayangkan ketika saya membawa wisatawan lokal, begitu dia tahu lokasinya, dia tag, Iya. hancur. Masukin Instagram, Nah, tag tempatnya gitu ya. Kita sama masuk Instagram juga, Iya, cuman tapi nggak. ada batasnya. Iya. Jadi memang kita ada namanya konservasi, tourism conservation, ecotourism, bahasanya kan nggak gitu. Cuman banyak orang mensalahartikan. Wah, Hardy ini pelit, nggak mau sebutin lokasinya. Bukan seperti itu. Kita pertanyakan diri dulu aja, sudah bijakkah terhadap lokasi-lokasi itu, terhadap alam ini? Kan faktanya belum. Iya. Nah, itu makanya setelah kita step back aja dulu. Nanti 10 atau 20 tahun yang akan datang silahkan. Gitu. Oh, lalu siapa saja nih yang boleh mengunjungi tempat itu dan untuk syarat bisa ke sana gimana? Pertama otomatis booking Path on Track. Nggak lain dan nggak bukan. Nah, dan di situ ada beberapa klasifikasi yang kita pilih karena base-nya adalah orang-orang yang peduli tentang lingkungan. Itu awal yang utama. Yang kedua, orang-orang yang paham tentang climate change. Karena sekarang kita jarang mengenal perubahan cuaca, itu jarang. Iya. Ini sudah climate change. Penting banget itu. Iya kan? Nah, Iya. dari situ kita berangkat. Kalau turis yang datang ke Temanggung itu minatnya biasanya ke wisata yang seperti apa? Autentikasi. Kembali lagi, autentikasi, sesuatu yang otentik itu nilainya mahal. Serius, itu nggak semua orang paham tentang hal itu. Iya. Banyak orang yang mencari permodalan untuk membangun sebuah tempat yang nantinya dikunjungi banyak orang. Tetapi nilai yang didapatkan sama wisatawan kan hanya sebatas foto untuk sosial media. Iya. Kita enggak. Ada nilai yang lebih ya. Otomatis nilai tentang kehidupan itu sendiri. Iya. Contohnya kemarin, orang kalau mengenal Pasar Papringan semua orang tahu kan. Iya. Nah, setelah dari Pasar Papringan orang ngapain? Foto, jajan, Ya, itu di Pasar Papringannya. Setelahnya posting. nggak ada kan? Iya. Iya kan? Nggak ada. Tetapi kita ambil itu tentang bambu. Yuk kita menuju ke kampung yang mereka hidup dari bambu. Contohnya yang membuat keranjang. Iya kan? Yang membuat kerajinan dari bambu.
Jadi ada nilai di situ. Oh, ternyata orang Jawa itu bukan masyarakat yang selalu membuang plastik. Karena kita sebenarnya nggak tahu plastik sampai ke Indonesia. Kita dulu pakainya daun, pakai bambu, ya kan? Untuk wadahnya. Nah, tetapi kita sekarang menjadi salah satu negara yang overuse. Plastik terbesar. Nah, tapi kita harus flashback. Kita siapa tuh? Kita orang Jawa. Kita pakai bambu, kita pakai daun. Bahkan pakaian kita pun pakai daun kan gitu zaman dulu ya kan. Nah, kita jangan terus berjalan ke depan. Kadang kita harus berjalan mundur juga untuk memahami who we are. Gitu. Pengertian autentik menurut Mas Hadi itu seperti apa? Otentik, keaslian, keragaman yang tidak dibikin-bikin, yang itu natural dari turun-temurun nenek moyang. Keren. Gini Mas, kan Mas Hadi ini mengunjungi tempat-tempat yang nggak banyak orang tahu. Ya. Nah, awal mula Mas Hadi sendiri tahu tempat itu gimana nih? Kebetulan saya suka navigasi. Oh. Jadi saya The Lost Guide, itu julukan saya, pemandu yang nyasar. Itu nama itu tersemat karena saya tahu ada rute, tapi saya nggak akan ambil rute itu. Oke. Saya bikin sendiri. Saya akurasi bahwa itu aman. Base-nya adalah safety. Ya, seperti yang kita lihat lah, banyak orang yang posting di gunung, banyak orang posting di ketinggian. Apakah mereka tahu betul tentang keselamatan? Faktanya masih banyak kasus-kasus hipotermia, Hilang di gunung. ya kan? Hipotermia, nyasar, dehidrasi, kesleo dan segala macam. Nah, ini keselamatan yang dituntut ke kami sebagai pemandu, itu harus membawa si tamu itu naik sampai mendapatkan pengalaman bagus, sampai pulang dengan selamat. Bukan untuk mencapai puncak. Ketika harus sampai puncak, tapi keselamatan nomor 1 ya. Nah, sama aja kan, nanti nyampe puncak mati, siapa yang mau cerita? Siapa yang mau posting? Ya kan? Yang posting SAR. Iya, korban. Iya kan? Jangan sampai kayak gitu. Itu makanya buat kita pemandu, tuntutan keselamatan itu nomor 1. Berarti kita pelajari dulu ya sebelum berangkat membawa turis itu. Mas Hadi belajar Fix harus. jalan-jalan yang harus ditempuh kemana Ya, gitu ya. fix harus. Oke. Nanti rutenya itu enaknya dipakai jalan kaki kah, naik mobil off-road kah, atau apapun itu. Oke. Nah, nih turis yang datang itu kan banyak kan orang luar negeri, terus bagaimana sih cara promosinya Mas Hadi itu? Pertama sebenarnya ini karena kecintaan saya terhadap pendakian. Saya sebenarnya nggak suka mendaki sih, saya cuma suka memandang pemandangan dari atas gitu kan. Sebenarnya konyol juga, kita di bawah ngelihat atas, kita di atas ngelihat bawah. Kekonyolan seperti itu. Cuman promosi itu datang ketika saya menolong seseorang yang nyasar di Gunung Sumbing. Itu orang Rusia, dan dia menjadi sahabat saya sekarang, dan dia membiayai semuanya tentang saya. Jadi saya modal dengkul, bisa dibilang. Saya nggak modal. Dia membiayai sertifikasi saya, dia membiayai asuransi saya, semuanya. Dan dia bilang, dia nanya sekali sama saya, kamu mau nggak mendapatkan tamu terus menerus? Saya bilang, saya nggak punya anggaran untuk membuat itu. Dia bilang, pertanyaannya mau atau tidak? Ini yang saya pelajari dari orang ini. Ketika saya bertanya, jawabannya ya atau tidak, gitu aja. Nah, saya jawab ya, tapi saya nggak punya uang, saya nggak butuh itunya. Saya butuhnya ya atau tidak. Oke, ya. Oke, kalau gitu dokumennya serahkan sama aku, biarkan saya menyelesaikan semuanya. Nah, dari situlah saya berangkat menjadi seorang pemandu yang tersertifikasi. Wah, keren. Oke. Kalau turis-turis yang datang tuh biasanya nginepnya di mana, Mas? Di rumah saya. Oh. Saya tawari kemanapun nggak ada yang mau. Saya tawari dari apa yang disebut kawan-kawan homestay yang dibiayai oleh
pemerintah ataupun yang dibiayai sendiri sampai ke hotel, nggak ada yang mau. Dia pengennya 24/7 itu spending time-nya buat sama The Lost Guide. Wow. Gitu. Totalitas berarti. Iya, makanya kadang kalau di luar saya memprioritaskan tamu saya ketimbang teman-teman saya. Kadang-kadang oke lah, saya mungkin merasa ada orang yang bilang saya sombong atau apa, nggak apa-apa, karena saya lagi kerja, fokus, itu aja. Biasanya turis itu mainnya kemana aja? Kalau di titik-titik Temanggung itu kita nyarinya ke desa-desa yang orang-orangnya masih lugu. Saya selalu hampir tiap bulan itu saya survei, apakah mereka masih lugu. Serius. Kayak dulu di Tretep itu ada ibu-ibu yang kalau welcoming tamu itu kan simpuh, dia berdiri pakai lutut dengan mengucapkan "Derek akan sugeng tindakipun." Ini saya tersentuh. Adakah orang sekarang yang seperti itu? Iya. Nggak ada. Padahal bule kan nggak bisa bahasa Jawa ya? Makanya itu, ya kan? Iya. Jadi memang keramah tamahan dari seorang lokal yang saya sendiri kagum, ini semakin lama semakin hilang. Nah, ini kenapa saya sebagai tour guide, saya harus memastikan ini hidup. Bukan hanya karena dia itu punya status sosial yang tinggi atau apa, enggak penting itu. Enggak penting. Tetapi value dari seorang manusia inilah yang harus kita gali, dan itu tour guide itu harus melihat itu. Karena banyak pemandu wisata yang nggak paham tentang ini. Iya. Intinya kan wisata ya tempat-tempat yang udah terkenal. Nah, ya. betul. Iya, oke. Kalau mereka tuh di Temanggung berapa lama, Mas? Minimal 1 minggu. Minimal 1 minggu. Iya, karena kalau targetnya mereka mendaki itu 3 days before hike sama 2 days after hike itu ada sesi meditasi. Oh. Yang saya sudah 15 tahunan lebih menguasai itu untuk self healing. Jadi biasanya saya lihat pernah mendaki kan, nah pegel-pegel kan kakinya, itu dalam beberapa jam ada self healing itu. Oh, harusnya gitu. Iya. Perlu dipelajari. Nah, pernah ada komplain nggak turis, kok saya diajak ke tempat ini ya? Gitu. Pernah dikomplain. Kamu kok ajak aku ke tempat kayak gini? Kan aku nggak booking tempat ini. Oh. Ini terlalu bernilai untuk saya. Oh. Jadi komplainnya seperti itu ya. Iya. Itu sampai keras loh. Ini terlalu berharga. Saya bayar segini itu ini kurang. Sedangkan saya nggak punya uang lebih. Oh. Saya bilang ini treatment saya. Kamu nggak usah mikir bayaran. Makanya saya sampai sekarang masih in touch sama semua tamu saya, bahkan dari dulu yang pertama kali masih kontak intens. Oh, masih berkomunikasi? Masih. Dan mereka willing untuk promosi. Oh. Jadi itu salah satu promosi Ya, saya. promosi. Iya, betul. Jadi makanya ada beberapa teman, mohon maaf ini saya ada kritik buat para kreator di Temanggung juga. Banyak kreator Temanggung yang aktif di Instagram dengan menyebutkan nama Temanggung di situ, entah itu Temanggung apa. Mereka mencuri konten orang. Iya. Nah, itu yang saya tidak suka. Kopas gitu ya. Mending kalau kopas, semuanya masuk. Captionnya selalu diganti. Sedangkan kalau buat saya, media saya itu kan promosi. Yeah. Caption itu penting. Pernah saya komplain, loh bro, itu saya bikinnya lama loh bro. Saya bangun jam 3 pagi nungguin sunrise, kademen bro. Gitu kan, basah kuyup karena embun. Yeah. Loh kamu enak banget nyolong. Saya bilang, saya memang kadang-kadang nada saya keras. Karena saya memang ingin memberikan sebuah nilai di situ bahwa ya hargai orang. Bukan hanya terus hormat gitu, enggak. Harga itu dari sikap kita toh. Iya. Nah, sebagai kita orang Jawa. Nah, di situ saya komplain beberapa kali. Nah, ya semoga ini didengar. Iya. Oke, untuk tantangan dalam melakukan trip ini apa aja, Mas? Enggak ada sih.
Iya. Dengan sebegitu tempat yang sangat luar biasa. Iya, tantangannya cuma Menikmati berarti. apakah Anda willing? Anda mau sama kan waktu mendaki? Iya. Tantangannya apa? Nggak ada kan? Nggak Karena ada. itu Karena melihat value yang akan kita capai. Oke, kita naik, dakiannya seperti ini, levelnya sekian, elevasi sekian, kita lakukan. Berat apa? Tas, Carrier. ya kan? Tapi kita lakukan loh. Iya. Karena kita tahu apa yang ada di depan. Iya kan? Jadi tantangannya cuma apakah kita sabar? Iya kan? Iya, iya, iya. Iya. Kalau Mas Hadi sendiri kan biasanya ke satu tempat itu berkali-kali. Kalau turis kan mungkin baru pertama. Pernah bosen nggak kunjungin satu tempat? Anda pernah bosan nggak menghirup udara? Nah, nggak. Iya kan? Iya. Pernah bosan nggak ngelihat pemandangan indah ciptaan Tuhan? Bukan ciptaan tukang. Iya kan? Iya. Nah, itu aja. Value-nya seperti itu kok. Bagaimana kita menghargai hal kecil yang sebenarnya itu besar. Seperti udara, kita nggak lihat. Tapi kita butuh. Iya. Akhirnya kita menghargai. Jangan pakai polusi, ya kan? Iya. Nah, kayak gitu. Simple. Tempat favorit yang paling berkesan mana? Pertama Gunung Sindoro. Wow. Itu tempat favorit saya. Kenapa? Nilainya itu gimana ya? Sindoro itu sudah memberikan kita pengalaman. Tahu ceritanya Pompei nggak? Belum tahu. Mana? Yang di Itali. Belum tahu. Gunung meletus, lavanya menghanguskan semuanya. Sampai sekarang banyak manusia yang menjadi batu. Tetapi Gunung Sindoro ini sama, Iya, iya. meletus. Tetapi karena kita orang Jawa, sesepuh kita orang Jawa, terus konektivitas antara manusia dan alam itu sangat dalam, akhirnya nggak ada korban. Dan Sindoro membuktikan itu, bahwa kita orang Jawa itu deep. Orang Pompei meninggal, orang Jawa liangan, mana ada korban? Ada. Ya kan? Iya. Itu fakta loh. Fakta yang banyak orang tidak tahu, tetapi ini sangat-sangat mendalam ke sejarah. Nah, itu. Oke, semenjak jadi tour guide, Mas kan posting gitu. Pernah ada haters nggak yang Selalu. Selalu. Jangan katakan haters. Mereka fans. Iya kan? Mereka support kok. Iya. Sebenarnya, cuman caranya beda. Tetapi mereka support. Mereka itu sebenarnya pengen ikut jalur kita. Cuman mereka merasa diri mereka itu nggak worth it. Jadi mereka lebih baik menyerang. Kan gitu. Makanya kalau saya ketemu sama orang-orang seperti itu, saya salami, saya anggap mereka teman. Saya senyum sama banyak orang. Tetapi senyumnya itu kadang ini cemoohan gitu. Oke. Ada hal yang menarik dari Mas Hadi nih. Tagline yang selalu dibawa itu Lost in Temanggung dan dolan berkelas. Apa makna di balik kata ini? Lost in Temanggung. Yeah. The Lost Guide, saya The Lost Guide. Lost in Temanggung. Apakah Temanggung itu dikenal oleh masyarakat pariwisata dunia? Enggak. Kenapa mereka nyasar ke Temanggung? Akhirnya The Lost in Temanggung. Iya kan? Iya. Oke, itu Lost Temanggung. Dolan berkelas, ini sebenarnya sindiran. Saya menyindirnya nggak keras. Dolan berkelas itu maksudnya kita itu di situ tetap belajar. Bahkan ada orang yang bilang, saya itu males loh nongkrong sama Mas Hadi. Kenapa saya harus mikir? Loh kenapa males? Kalau nggak mau mikir ya udah, nggak usah nongkrong kan gitu. Iya. Kan kita nongkrong mesti harus berpikir kan. Nilainya apa sih nongkrong itu? Kan gitu. Ya saya mengajak, ya jangan males belajar bahasa Inggris. Ya jangan males. Itu, ya. Iya kan? Iya. Harus itu kenapa kadang orang bilang saya open minded. Tetapi nongkrong sama Hardi untuk berpikir nggak mau. Iya kan? Nah, itu. Oke. Mas Hadi melihat wisata di Temanggung itu seperti apa sih? Pendapat Mas Hadi? Secara umum nih, wisata-wisata yang Lemah. Lemah, sangat lemah. Kita bisa hitung pakai jari bahwa wisata di Temanggung itu
hanya wasting time, wasting money, wasting expectation. Ya kan? Karena sebenarnya wisata yang ada di Temanggung itu, ya Temanggung itu kita punya Sindoro Sumbing, kita punya sawah, kita punya masyarakatnya. Nah, itulah wisata sebenarnya. Apa sih yang mau dilihat sama wisatawan asing? Sesuatu yang di negaranya nggak ada. Mereka nggak punya Sindoro Sumbing, mereka nggak punya sawah, mereka nggak punya petani, ya kan? Nah, udah simpel itu. Tetapi banyak wisata, tempat-tempat wisata yang akhirnya hanya memaksakan karena melihat di kota lain itu jalan. Nah, ini kan wasting, ya kan? Nah, itu dari situ kita bisa melihat nilai bahwa kita sebagai manusia itu menikmati dulu tentang apa yang diberikan sama alam, tentang apa yang kita makan dari alam, bukan hanya tentang apa yang kita bisa posting. Banyak kok yang bisa kita posting. Kadang sampean juga mesti melakukan, tinggal foto kopinya jepret diposting, ya kan? Itu kan namanya menikmati apa yang sudah kita punya. Nggak perlu, waduh dia postingnya coklat anget, coklat panas, aku harus beli dulu lah. Konyol kan? Nah, itu yang terjadi sekarang. Wah, dia foto di Tambi, aku ikut foto di Tambi. Ternyata di sana kabut. Iya kan? Iya, jadi fotonya nggak sama. Nah, ekspektasinya akhirnya terbuang. Ini namanya yang selalu saya bilang, jangan berekspektasi terhadap alam ketika Anda tidak pernah menservis alam. Lakukan itu dulu, Anda akan dapat the best one. Oh, keren. Luar biasa. Oke. Ini waktu COVID nih ya kan, banyak wisata-wisata tutup. Terus bagaimana mengembalikan wisata setelah COVID ini, Mas? Sebenarnya semenjak COVID itu saya melakukan meditasi. Meditasi itu saya online sama orang Jerman. Lumayan itu earningnya. Dapat ilmunya. Dapat uang. Kalau ilmunya saya udah dapat. Saya dapat uang 300 euro per bulan. Itu memang saya saving buat sepanjang pandemi karena nggak ada yang ngasih uang. Karena nggak ada orang piknik. Jadi saya seperti itu. Tetap saya posting, tetap saya bikin footage, tetap komunikasi sama kawan-kawan yang ada di luar negeri. Ketika ini sudah open, silahkan datang. Nah, 2022 ya kita mulai buka itu ya. Itu namanya Jamie, itu dari Inggris. Itu adiknya Martin. Tahu vokalisnya Coldplay? Oh iya, tahu Coldplay. Iya, dia adiknya dan dia nggak ngaku. Dia datang ke Temanggung. Dia pengen dia tidak diketahui identitasnya, tapi sekarang saya buka kan udah setahun yang lalu. Dia datang ke sini, dia menikmati semua trip yang saya berikan. Dan dia baru ngaku kalau dia memang keluarganya itu di pertengahan setelah dia tinggal. Dia tinggal di sini 3 minggu. Dan dia membayar visa karena belum ada visa turis. Dia membayar visa bisnis seharga 5 juta. Hanya untuk visa yang sekarang hanya harganya 500.000 loh. Dia membayar 5 juta hanya untuk masuk ke Temanggung. Oh, keren ya. Bagaimana tidak bangga punya Temanggung? Iya kan? Iya. Nah, itu. Dari situ saya bisa merangkai terus, oh ternyata dia ada minat. Oke, saya minta tolong sama dia, tolong posting. Dia posting. Akhirnya saya mendapatkan tantangan itu, banyak orang yang bilang, ayo gebrakannya Mas Hadi mana? Gebrakannya Mas Hadi mana? Ini pandemi sudah membunuh kita para pariwisatawan kan gitu. Akhirnya saya dapat kontak dari manajemennya Najwa Shihab. Saya bawa Najwa Shihab sama otentik. Iya. Saya otentikasi itunya. Tetap sama, musimnya sama kayak sekarang, ngerajang bako, panen alpukat, sama, sunrise-an. Cuman pada waktu itu karena mendadak, jadi saya belum sempat ngobrol sama dewa hujan, dewa kabut, jadi dia dapat kabut. Itu. Harapan Mas Hardi untuk tempat wisata di Temanggung gimana? Jangan dibikin. Jangan dibikin. Itu harapan saya.
karena dengan bikin wisata Merusak. justru malah merusak. Upaya konservasinya itu. Itu. Saya selalu bilang sama siapapun, jangan dirusak. Oke, menarik sekali. Mungkin itu dulu Mas obrolan kita, Siap. padahal sangat menarik nih. Mungkin bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Siap. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu obrolan dari kami. Saya Husnul Karohmah dan Mas Hardi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Mungkin itu dulu. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.